Halo semuanya, konten kali ini aku bakal ngebahas soal masalah eh, tier list. Jadi aku bakal taruh beberapa kripto yang dari 100 besar coin market capital. Nah, aku bakal taruh bikin tier ya. Tier itu kayak ranking. Kira-kira dia masuk ke bagian ranking berapa dan ini pure murni pendapat saya. Pasti tentunya bakal berbeda dengan yang lainnya. Jadi pandangan yang lain berdasarkan fundamental, berdasarkan lain hal, parameter yang lain dan intinya ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa sepenuhnya ini mungkin bisa dibilang sepenuhnya ya ini adalah ini financial advisor enggak ini adalah NFA ya. Aku tidak ada rekomendasi untuk finance banget juga untuk rekomendasi kalian di sini karena ini pure cuman menurut saya di pandangan saya juga. Ya, jadi bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual juga karena atas dasar ketika aku menaruh ranking. Oke. Nah, kita langsung aja ke tayarnya di sini dan di sini ada banyak logo yang aku masukin dari 100 besar, tidak semuanya stablecoin nggak aku masukin. Kripto-kripto yang menurut aku benar-benar aku tidak tahu, aku nggak masukin juga ya. Jadi dan mungkin tidak semuanya aku bakal masukin ke atas sini juga, oke? Dan oh ya jangan lupa subscribe channel ini untuk supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan share untuk supaya channel ini bisa lebih uh, supaya akunya juga bisa lebih lebih semangat untuk bikin konten lagi ya. Oke, kita langsung aja. Ya disclaimer on lagi ya. Ini pure pendapatku sendiri. Jadi jangan nggak perlu dibanding-bandingkan dengan yang lain lah ya. Oke. Yang pertama tier S aku bakal taruhin si Bitcoin udah of course karena dia adalah pelopor dari semua altcoin dan cryptocurrency ya yang dimana tanpa dia orang-orang nggak bakal melirik si kripto ya dan dia adalah market capital yang paling besar dan tentunya selain Bitcoin aku bakal masukin si Ethereum. Ethereum sendiri kita bisa tahu bahwa dia komunitas paling besar ya dan punya market capital paling besar, liquidity yang terbesar juga dan dia adalah top nomor 2 dari sisi pilihan kripto lah untuk sekarang gitu kan. Cuman aku pribadi sebenarnya kurang suka sekarang kurang suka dengan Ethereum mengingat dia sudah jadi proof of stake tapi tidak bisa menutup mata bahwa komunitasnya besar, even BNB pun pakai solidity teknologinya dia dan pelopor NFT dan kawan-kawan kan yang paling besar adalah dia juga kan. Jadi aku bakal masukin Ethereum ke tier S juga. Dan yang berikutnya I think BNB ya, Binance. BNB itu adalah koin punyanya Binance. Kenapa aku masukin ke tier S? Karena wajar saja karena kalau kalian tahu bahwa di coin market cap itu ada exchange yang paling besar, memiliki volume paling besar itu adalah BNB. Even top 2-nya Coinbase itu hanya memiliki 10% volume dari si BNB. So aku bakal taruh BNB di top tier S dan jangan lupa bahwa BNB itu kalau sampai hancur itu semua entire exchange, entire kripto itu bakal hancur juga dan mungkin kripto bakal Bitcoinnya mungkin bisa balik ke $3.000 mungkin kalau misal sampai si BNB-nya hancur gitu. Dan oh ya teman-teman, aku membuat tier list ini bertujuan untuk supaya teman-teman yang mungkin baru pemula atau mungkin supaya teman-teman yang mungkin konservatif itu bisa paham bahwa tidak semua kripto tuh sama levelnya ya. Lebih ke arah bahwa baik dari sisi market capitalnya, dari sisi fundamentalnya, komunitasnya, timnya dan lain-lain, itu tidak semuanya tayarnya sama. Makanya di situ kita bisa simpulkan juga bahwa dalam menginvestasikan sebuah cryptocurrency itu tidak semuanya bisa kita masukin dengan nominal yang sama. Ya, misalnya kalian punya 100 juta, setiap kripto 10 kripto kalian masukin 10 juta 10 juta 10 juta, enggak gitu konsepnya. Karena dari market capitalnya aja beda-beda kan. Makanya kalau kalian di saham pasti tahu bahwa ada istilah kalau istilah nano cap kalau aku bilangnya kan, tapi di saham kan biasanya dibilang saham gorengan. Ya karena market capitalnya sangat kecil sehingga bisa menggerakkan harga marketnya. Oke, lanjut. Ini udah 3 kripto yang mungkin top lah ya di ini di tier list ini dan oh ya anyway ini bisa aja berubah posisinya. Jadi mungkin setelah aku pikir-pikir oh bisa naik lagi nih kayak gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Oh ini ada logo ICP. Aku bakal taruh ke D. Kenapa? Karena dari sisi teknikalnya sendiri
dia turun terus kan, turun terus. Jadi kalau buat investasi pun untuk sekarang kalau kalian masuk menurutku kayak kurang oke aja, di mana dia bikin all time low terus. Ini ICP itu masuk ke kategori top 100 besar rank guys. Dan poin yang mau aku sampaikan adalah ini bukan koin micin lagi, tapi ini adalah top 100 besar di coin market capital secara market capitalnya. Secara projectnya I think cukup besar, timnya besar. Tetapi yang aku sayangkan sekali kenapa chartnya itu tuh selalu turun terus. Jadi kalau untuk investasi, aku bakal lebih prefer masuk ke kripto yang memang mungkin ketika dia turun terus seperti ICP, kalian semua udah tahu lah. Aku kemarin sempat bahas ICP kan, dan ini no hard feeling, dan aku tidak ada benci gimana sama ICP atau bahkan sama influencer-influencer yang mencintai ICP dan teman-teman yang suka mencintai ICP. Tapi pada dasarnya yang aku mau sampaikan adalah kalau mau investasi ICP lebih better ketika sekarang ya, ketika dia sudah membuat pola yang dimana mulai reversal pattern. Karena kalau enggak, kita nggak tahu dia sampai kapan bakal turun, karena fundament dia kemarin kan mungkin istilahnya ada berita-berita bagus, tapi naiknya ya cuma di situ-situ doang gitu loh, nggak terlalu tinggi. Jadi menurut aku ICP masih masuk kategori D. Ya mungkin aku bakal jadi top terakhir untuk menjadi posisi untuk invest lah mungkin, dan mungkin nggak bakal aku jadiin kategori untuk invest juga gitu. Dan berikutnya untuk PP, aku bakal masukin PP ke D juga, karena menurut aku PP itu benar-benar koin lucu-lucu. Kalau kalian tahu di website dia, bahkan dia tulis bahwa koin ini dibuat untuk lucu-lucu doang. So what's the point? Ya, bahwa memang benar dia dari koin micin bisa masuk ke Binance itu luar biasa sekali. Tapi kalian sadar kan ketika dia masuk ke Binance justru harganya nggak naik tapi turun terus. Itu karena ya itu jadi excess liquidity-nya gitu loh. Dan for me PP tidak tidak menarik bagi aku. Dan lagi ini koin meme, fundamentalnya menurut aku juga bukan hal yang bisa kalian jadi pegangan buat untuk investasi ya, menurut aku ya gitu. Oke. Terus di sini ada Shiba Inu. Shiba Inu sekarang rank 16 di Coin Market Capital. Aku pribadi mungkin bakal masukinnya masih ke kategori C, not D. Tapi karena si Shiba itu masih punya Shibarium layer 2-nya Ethereum sekarang nantinya gitu kan. So, aku masih consider oke, sedikit ada plusnya lah, karena menurut aku si Shiba itu tidak sebaik Doge ya, menurut aku ya, belum sebaik Doge. Dan tetapi bagi aku juga balik lagi Shiba itu adalah community coin dan meme coin. Balik lagi bahwa aku tidak terlalu suka berpegang cuman berdasarkan komunitas koin doang dan koin-koin lucu-lucu doang. Karena di situ tidak ada yang istilahnya maksud aku tuh adalah poinnya, dalam konsep berinvestasi, aku tidak suka berinvestasi pada sesuatu hal yang cuma sekedar lucu-lucuan doang. Kalau memang mau investasi sekedar lucu-lucuan, ya paling aku cuma main uang judi doang gitu loh. Jadi nggak aku bakal masukin uang gede. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya untuk Shiba, so far aku masuk ke C aja ya, oke. Dan karena dia koin meme. Nah, kalau Doge mungkin aku sekarang masukinnya ke B dulu lah. Kenapa? Sebenarnya kenapa dia sedikit lebih better dari Shiba, Rium, dan PP. Ya of course lebih jauh lah, PP jauh banget sih dari Shiba dengan Doge sih kalau menurut aku ya. Kalau Dogecoin itu ada poin plusnya adalah Doge itu di Twitter ya, salah satunya, dan itu kan bukan punyanya Elon Musk sih, tapi maksudnya kenapa kripto di saat tahun lalu itu Doge pump-nya gila-gilaan gitu kan, Doge pump gila-gilaan dan kripto pump gila-gilaan karena Doge. Karena sentimen Doge yang dipom-pom sama si sama si Elon Musk gitu loh. Dan kalau kalian sadar, Twitter atau X.com ya, X gitu, itu ada beberapa hal yang kalau kalian menonton video TikTokku tentang analisa Doge, itu Doge itu ada potensi punya fundamental di di Twitter gitu. Nah, jadi menurut aku oke, so far si Elon juga masih dukung si Doge. Bahkan kalau kalian lihat profil Twitternya si Elon itu masih ada X and Doge D ya. Jadi Elon so far masih mendukung Doge, walaupun menurut aku Doge itu tidak punya fundamental, tapi setidaknya komunitasnya masih sangat-sangat besar. Ya, cukup besar lah gitu. Jadi aku bakal taruh B dan C gitu.
Aku nggak bakal taruh setara sih dengan Shiba, karena menurut aku tetap mereka bertiga itu ada tiernya lah, ada tiganya ya, top tiganya ya, maksudnya top ada 1, 2, 3 gitu lah. Oke. And then kita lanjut. Ini ada apa lagi nih? Ada Matic. Oke, ini Polygon. Polygon sebenarnya aku Polygon mau masukin ke A ya, teman-teman. Tapi di sini aku masukin ke B aja. Kenapa? Karena Polygon is good actually. Karena dia itu layer 2-nya si Ethereum yang dimana cukup perform well ya. Cuman hal yang membuat aku menaruh dia ke B itu karena aku mendengar desas-desus bahwa dia mau bikin blockchain baru lagi kan, yang bernama Pol. Nggak tahu namanya beneran jadi Pol atau enggak. Sehingga membuat Polygon itu, Matic itu menjadi tanda tanya bahwa ini bakal tetap dilanjutkan atau gimana. Karena kalau sampai ada Pol, si Polygon atau Matic buat kripto baru, blockchain baru, artinya Matic-nya mau digimanain? Orang-orang pasti pindahinnya juga ke kripto yang berikutnya gitu sih. So makanya aku taruh ke B. Tapi kalau dia kemarin nggak ada istilah dia bilang dia mau bikin poll atau something, aku bakal taruhnya ke A. Oke. Tapi sekarang aku taruh ke B dulu. That's it. Masih ada beberapa ya. XRP I think aku bakal masukinnya ke, aku pengen taruh ke S. Tapi aku bakal consider dulu ya, karena di lain hal XRP itu kan baru banget juga menang sama SEC, tapi nggak yang benar-benar menang, karena masih ada masalah yang lain-lain yang harus beresin juga sama si XRP. Dan XRP itu tantangan, aku pernah bilang kan, XRP itu aku nggak suka, tapi secara fundamentalnya bagus banget. Nah, fundamentalnya bagus banget, makanya dia paling sering kena masalah dengan SEC, karena dia bakal menjadi cross border payment, yang dimana XRP itu bakal bekerja sama langsung dengan pemerintah dan bank. Nah, makanya ini jadi regulasinya rada sulit untuk XRP sendiri. Jadi tantangannya cukup besar, tapi XRP cukup tergolong, aduh banyak nyamuk. XRP tergolong cukup bagus dan cukup baik for me untuk diinvest ya. Tapi aku masih kategoriin ke A dulu, karena aku belum melihat yang benar-benar XRP itu, bukan belum melihat ya. Aku pribadi belum tertarik banget lah. Tapi dia bisa aja di S, bisa aja di A, tapi aku bakal masuknya ke A dulu ya. Nanti mungkin kalau memang ada opsi dia masuk ke yang lain, aku bakal pindahin. Terus apa nih? Ada Cardano. Cardano itu yang ini ya. Cardano mungkin aku bakal masukinnya untuk sekarang ya. Untuk sekarang aku bakal masuk ke poin B dulu, oke? Jadi Cardano aku masukin ke poin B dulu, ke tier B. Sebenarnya dia bagus, cuman nggak tahu kenapa komunitasnya nggak berkembang. Oke, dia nggak berkembang menurut aku ya, menurutku. Karena si Cardano sendiri menurut aku sebenarnya dia itu kan dulunya co-foundernya dari Ethereum juga kan, selain Vitalik gitu. So sebenarnya Cardano cukup baik, cuman nggak tahu kenapa susah banget berkembang, susah banget naiknya. Dan di lain hal, terakhir-terakhir ini aku melihat bahwa Cardano itu lagi sering banget dipom-pom di berita. Jadi ya gitu, nyamuknya keganggu sama ke sama nyamuk. Oke. So aku bakal masukin ke B dulu ya. Ke B. Dan di sini ada Solana. Mana Solana? This one. Oke. So khusus untuk Solana sendiri, aku bukan ajakan membeli, tetapi kalau kalian nanya, atau mungkin banyak banget kadang nanyain kan, Bang, kripto favorit lu atau bagaimana? Ya aku bakal bilangnya Solana pribadi, dan aku investnya memang lebih banyak di altcoinnya adalah Solana. Bukan ajakan membeli, bukan aku juga tidak ada berniat untuk membuat kalian harus membuat kalian percaya bahwa Solana menjadi masa depan. Tapi pada dasarnya di diri aku sendiri secara research, aku lebih senang, lebih cocok sama Solana dari sisi fundamental, dari sisi community-nya, dari sisi project NFT-nya, kriptonya. So apalagi kita ngomongin ya, kalau kalian sadar ya, Solana sebelum terjadi dump-nya FTX itu sempat sampai ke sekitar $38 lebih ya. Karena sentimen di mana dia bekerja sama atau menggunakan cloud sistemnya aku lupa, Google kalau nggak salah, Google apa Amazon aku lupa, tapi kalau nggak salah sih Google ya. Oh iya Google kalau nggak salah ya, si Solana. Terus akhir-akhir ini kan ketika FTX sudah dump sampai dia $8,
Tapi dia naik lagi kan sampai bisa ke 30-an dolar kalau kalian lihat di chartnya ya kemarin. And then dia kemarin baru aja kerjasama lagi dengan PayPal. PayPal pakai stablecoin-nya si Solana. So basically itu salah satunya aku suka dengan Solana. Dan kalau kalian tahu NFT terbesar kedua komunitasnya itu adalah Solana. So aku pribadi ya note aku pribadi bakal masuk ke A ya. Walaupun dia di sini ada S ya, tentunya aku bakal masuk ke A karena dari sisi tantangan masih cukup besar untuk si Solana. Oke. Balik lagi ya, bukan NFA ya, non financial advice buat kalian bahwa ini harus invest ke tier seperti ini, dan aku juga nggak pernah mau invest lebih dari 5 kripto ya. Karena kalau lebih dari 5 kripto aku bakal pusing menyusun portofolionya juga dan menyusun budgetnya juga, oke. Karena jangan lupa guys, kalau kalian punya 100 juta terus kalian invest ke 10 kripto, kalau kalian satu kriptonya cuan sampai 100%, ya artinya kalian cuma dapat 1 juta kan profitnya kan, karena kalian masukin 10 juta. Berarti kalian dapat 10 juta doang karena 100% dari satu kripto kalian kan 10 juta. Kalau dia jadi cuan 100%, berarti kalian profit 100%. Tapi jangan 10 juta, tapi jangan lupa bahwa ketika kita hitung portofolio, berarti kalian cuma cuan 10% dari portofolio. Padahal kalian cuannya 100%. Nah, itu sayang banget kan. Makanya biasanya aku 3-5 aja lah biasanya yang aku lakukan. Dan sejujurnya aku pribadi juga bahkan di tier S tidak ada yang aku investasiin ya, tier S. Karena tier S itu capitalnya sudah sangat gede sehingga menurut aku kayak kurang seksi aja gitu. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada Tron. Ini ya logo Tron ya. Dan dia masuk ke top 10 ranking coin market capital. Tetapi untuk Tron sendiri aku tidak terlalu tertarik untuk invest karena Tron itu cukup stable menurut aku ya, koinnya harganya cukup stabil di situ-situ. Jadi ini paling biasanya aku pakai buat pindahin duit exchange ke exchange gitu. Jadi aku bakal masuknya ke C aja karena menurut aku untuk invest aku kurang suka sih sebenarnya untuk invest ya. Tapi ya masih banyak kok yang suka dengan Tron, so that's okay. Oke, baik lagi itu masalah pandangan masing-masing, dan mungkin ada kelebihan Tron yang aku tidak melihat, dan mungkin akhirnya si Tron ini di influencer lain bakal masukin ke tempat lain, oke, ke level lain. Oke, terus Litecoin ini Litecoin aku bakal masukinnya ke, sebenarnya Litecoin aku nggak suka untuk masukin ke invest sih, karena memang benar semenjak Ethereum tidak bisa proof of stake, jadi dari proof of work jadi proof of stake, hasil orang-orang cari crypto mining. Tapi menurut aku Litecoin itu ya dia naik karena masalah miningnya aja, tapi nggak lebih yang dari itu gitu, dan menurut aku kurang aja. Balik lagi ini opini pribadi dan aku tidak research terlalu banyak tentang LTC. Dan ya kenapa aku nggak terlalu banyak research tentang LTC, ya nggak mungkin dong guys, aku ini kalau coin market capital tuh ada punya 1,8 juta kripto. Masa iya aku riset semuanya kan? Nggak mungkin. Pasti aku ambil yang menurut aku, oh ini kok banyak orang suka, aku bakal pelajari dan aku bakal lihat gitu. Dan aku sendiri lebih cocok. Maksudnya gini guys, ini kan tier list for investment, bukan trading ya. Bukan trading. Kalau trading ya aku bisa aja trading di LTC. Kemarin aku sempat trading di LTC. PP aku tradingin, tapi CP aku belum pernah. Shiba aku tradingin, Tron belum pernah. Misalnya DOS udah biasa lah. Matic aku tradingin, Cardano aku tradingin. Jadi intinya trading itu nggak mikirin soal masalah fundamental guys, tapi lihat volume, lihat teknikal mendukung, ya udah masukin. Itu trading kan. Dan ya ini untuk invest aja bagi aku ya, untuk aku gitu. Terus apa lagi guys? Lunsi ini ada Lunsi nih ya. Ini Lunsi. Setahu aku ini Lunsi sih. C. Nah, Lunsi sendiri untuk invest aku pribadi bakal masukinnya juga ke D sekarang. Mungkin kalau ada di sini ada top 100-nya dan di sini ada Luna, aku bakal masukin Luna ke C. Karena sekarang Lunsi itu koin community lah kita bisa bilang katakan ya. Karena koin Luna sendiri yang Luna 2 itu yang dijadikan untuk ekosistemnya sekarang. Jadi dia nggak pakai Lunsi lagi tapi pakai Luna. Jadi si Do Kwon itu membangun sebuah dia dia membuat si Luna 2 sekarang yang menjadi ekosistemnya. Jadi yang bekerja itu yang dipakai sebenarnya Luna 2 bukan Lunsi lagi, oke. Jadi makanya aku taruh ke D aja. Jadi kalau mau invest ya mungkin
Lunanya di atas, Lunsinya di bawah gitu ya. Jadi seperti itu. Dan aku lebih prefer investnya ke Luna daripada Lunsi. Tapi kok lu invest nggak ke Luna? Nggak, nggak. Tapi kalau ngomongin prefer, aku bakal prefernya Luna daripada Lunsi. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Nih ya, tengkorak-tengkorak nih. Ini adalah app ya, ini app. Sekarang app itu kayak level berapa sih nih? Apa harganya berapa sih? Aku juga penasaran. AP itu sekarang harganya per kripto $1. $1. Dan app menurut aku masih oke ya, karena ini adalah NFT-nya para sultan ya. Jadi ini aku nggak bakal masuk ke D, tapi aku bakal masuk ke C ya, kurang lebih selevel lah sama Shibarium. Karena menurut aku app itu koin-koinnya sultan, dan nggak, kalau kalian percaya dengan orang-orang sultan ini bakal naikin lagi kalau app-nya bagus. Dan NFT app itu, karena NFT app itu paling cukup bisa tergolong blue chip NFT guys. Jadi kalau kalian bilang yang Tier S ini adalah blue chip, ya sebenarnya di NFT app itu adalah blue chip ya, salah satunya. Jadi aku bakal masukin ya naik sedikit lah ya, dari D ke C gitu. Oke, kita lanjut. Apa lagi? KuCoin lah ya. KuCoin kan exchanger. Nah, exchanger ini aku bakal masukin mungkin ke C juga ya, ke C. Kenapa aku ke koin? Tapi sebenarnya ini menarik sih ke B. Cuma belum selevel sama ini guys. Belum selevel sama ini ya, B ya. Jadi menurutku KuCoin ini mungkin bakal jadi kuda hitam ya. Kuda hitam yang aku maksud itu adalah KuCoin itu mungkin someday bakal bisa big lah. Dan ini menurut aku ya, alternatif di Indonesia itu kalau ngomongin koin luar, exchange luar, kalau nggak Binance, salah satunya adalah KuCoin menurut aku ya. Jadi ya kecil lah menurut aku, KuCoin. Next apa lagi nih? Ini udah mulai sulit ya kripto-kriptonya ya. Ada Sandbox. Sandbox sendiri aku bakal masukin ke Sandbox tuh boleh lah kita. Ini mana tuh Sandbox sih? Tunggu guys, aku lupa nih. Itu kayaknya mana deh. Ya, itu mana. Koin mana, sebenarnya koin mana itu aku bakal masukin ke C. Sebenarnya dia bisa ke B, bisa ke C ya. Tapi aku mungkin bakal sementara masukin ke ke C. Tapi dia nggak boleh sebanding dengan Sandbox. I think oke lah, dia masuk ke C dulu lah, karena menurut aku Metaverse lagi nggak jalan banget. Tapi kalau untuk invest, sebenarnya mana itu bakal panjang banget, tapi masih worth it nggak sih Metaverse di invest? Masih worth it, karena harganya sekarang lagi murah banget kan. Dan Metaverse I think masih jauh banget lah, belum selesai gitu. Cuma nanti tunggu aja nextnya nanti Metaverse bakal berkembang seperti apa. So mana is good for invest ya, untuk invest. Terus apa lagi? Nggak ada sulit nih kripto talk. Nggak semuanya itu aku hafalin ininya guys, hafalin logonya. Coba kita cari. Oh, ini ada Ethereum Classic. Ethereum Classic I think dia selevel dengan LTC lah menurut aku, karena Ethereum Classic itu kan adalah pilihan kedua. Dulu tuh Ethereum tuh pernah kena hack guys. Jadi karena pernah kena hack, dan dia pisahin tuh Ethereum Classic blockchain-nya supaya ya mungkin dia mau kasih tahu bahwa teknologi gua lebih better nih daripada Ethereum Classic lah, semacam itu. Dan dia nggak mau bikin nama baiknya Ethereum jadi jelek, makanya dia pisahin Ethereum Classic. Dan Ethereum Classic setahu aku juga mining deh ya, kalau nggak salah. So, tapi pada dasarnya aku tidak tertarik invest ke Ethereum Classic. Kalau mau invest ke Ethereum ya Ethereum aja, jangan Ethereum Classic lagi gitu sih menurut aku. Ya. Terus ada Sui. Sui itu yang tetesan air kan. Sui itu tetesan air, menurutku market capitalnya juga market capitalnya berapa? 300-an. Dan Sui tergolong potensial sih. Sui tergolong potensial. Tapi aku belum mau masukin ke B dulu, aku bakal masukin ke C dulu ya untuk Sui. Karena Sui, APT, di sini ada APT nggak? Aptos. Oke, di sini ada Aptos. Aptos tuh ini ya. Aptos ya, Sui Aptos tuh mirip-mirip lah. Sui Aptos tuh mirip-mirip karena apa namanya? Karena termasuk tergolong kripto yang potensial. Dan Aptos tuh cuman sekarang ini kan tanggal 14 September 2023 ya teman-teman. Di hari ini tuh lagi ada sentimen di mana FTX mau
buang barang tapi nggak dikasih tahu kapan dibuangnya. Jadi kita bakal lagi ada sentimen kripto-kripto yang dipegang sama FTX, salah satunya Aptos, Solana itu lagi ada dihantu-hantui lah bahwa bakal ada buangan. So aku ya. Tapi pada dasarnya Aptos juga cukup bagus kok. Cukup bagus kok. Nanti mungkin ini bakal aku rapiin lagi ya tire-tirenya. Karena kayaknya udah lumayan penuh dan mungkin aku bakal consider ini boleh nggak sih naik ke atas gitu. Kita bakal rapi-rapiin lagi. Terus Trust Wallet ya, ini kan Trust Wallet. I think Trust Wallet karena kalau lu percaya sama BNB, lu bisa invest ke Trust Wallet. Ya, kalau menurut aku ya. Nah, mungkin dengan adanya Trust Wallet aku taruh sini, aku bakal pindahin Sui and Aptos di atas ya. Dan mungkin Mana juga bakal aku pindahin ke atas. Karena Trust Wallet itu sebenarnya masih oke, layak diinvest, tetapi tidak gede juga gitu loh. Oke ya, gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kalau lu percaya sama BNB, lu mesti punya Trust Wallet. Menurut aku gitu, itu kayak satu kesatuan sih menurut aku ya. Karena Trust Wallet itu kan adalah walletnya si BNB kan, kayak gitu. Apalagi? Tunggu guys. Aku rada-rada kagok sama logo-logonya. Stellar. I think Stellar for now aku nggak mau invest dulu. Nggak tahu kenapa kurang tertarik sama Stellar ya. OP. Kalau kalian mau invest ke OP, I think OP aku bakal taruhnya ke C sih karena OP itu kan salah satu circle maksudnya bagian dari Ethereum lah menurut aku ya. Tapi bagi aku optimism either B, either C sih. Tapi aku masukinnya ke C dulu aja ya. Sandbox aku bakal masuk kategorinya ke B. Karena dia selevel dengan Mana lah menurut aku ya. Bahkan sekarang Sandbox itu lebih tinggi kalau nggak salah ya daripada si Mana. Gitu. Hedera, mana Hedera? Nih Habar mungkin kita masuk kategori B karena dia 11-12 dengan levelnya mungkin dengan Matic kalau menurut aku ya. Habar yang bisa tergolong oke lah kalau mau diinvest. Aku masih galau nih OP kayak harusnya bisa ke B sih. OP tergolong bisa ke B sih sebenarnya. Ini Chainlink aku bakal taruhnya bisa ke B juga sih. Tapi aku bakal taruhnya ke C dulu. Mungkin aku bakal sedikit ada cepet-cepet ya. Run Thorchain sekarang harganya berapa sih? Tunggu aku taruh ke C dulu ya. Run Thor. Wait. Oke, Thor $1. Run setauku Run masih oke sih. Run masih tergolong oke lah. Lu mau invest ke Run juga oke kok. Bahkan kalau diomongin ya sekarang saat ini ya Run lebih better daripada Cardano menurut aku ya. Sedikit lebih better dan oke lah. Dan Matic tuh aku bakal kategori ini ya kayak anggap aja lah kayak ke rada-rada belakang gini. Dan Doge juga sih, aku juga sebenarnya nggak menjadikan Doge itu opsi yang paling utama untuk aku invest juga. Ya, Habar masih di sini lah, oke. Ya begini aja lah ya. Apa lagi? Is it Kava? Ini Kava itu mungkin aku bakal masuk ke kategori C. Sedikit cepat ya, mungkin aku. Ini kalau nggak salah OKX itu OKX aku taruh ke D. Kalau lu karena gue belum ada invest dari exchanger, kalau di invest mungkin aku bakal taruh ke C ya. Bukan invest, kalau di endorse. kalau di endorse mungkin aku bakal taruh ke C yang sebanding dengan KuCoin. Tapi pada dasarnya menurut aku OKX sekarang sejujur-jujurnya karena aku tidak bermain di ekosistemnya mereka juga dan aku taruh ke D dulu aja lah karena menurut aku apa ya? I think Bybit masih lebih besar, masih banyak lah yang pakai Bybit dan KuCoin masih banyak yang pakai ya mungkin karena aku melihat di circle komunitasku masih jarang lah OKX dipakai. Aku lihatnya ya. AAV masih boleh kategori C. Terus Arwev ya. Arwev ini potensial guys. Arwev ini potensial untuk Web 3.0. So aku bakal taruh ke
B. Oh, ini lumayan banyak nih guys. Lumayan udah mulai penuh. Ya. Terus mungkin nggak semuanya aku bakal bahas deh. Apalagi RWF, oke. West W. Ya, ini aku bakal taruh ke D. Tunggu, aku bakal coba cek. Polkadot, oke lah, masuk ke B. Oh, bisa gede guys. Polkadot. Kalau begitu ya guys, kalau begitu aku anggap Matic itu tergolong di A aja lah ya. Sampai ada potensial nantinya dia bakal gimana. Untuk itu aku bakal taruhnya di A. Terus Ron masih kategori A, oke kok. Karena ini ada Polkadot, aku masukin ke B guys. Karena di Polkadot masuk ke B, aku harus menyesuaikan juga ya, harus menyesuaikan. I think ya, Doge secara fundamental dan secara teknikal sudah mulai lebih bagus ya. Jadi dia lebih stabil di harga sekarang ini dan ada potensial dia bakal pump lagi yang cukup besar. Jadi aku bakal mungkin masukin ke A aja. Terus apa lagi? Litecoin, Shiba, Ryo, Bitcoin Cash nggak ada kan? Oke. Aku sambil lihat logo-logo di sini apa nih guys gitu. Avalanche, nah oke, Avalanche aku bakal masukin ke B. Monero aku bakal masukin ke C. Terus OKB tadi udah. Uniswap aku bakal masukinnya ke C ya. Terus Filecoin is good actually. Aku bakal masuk ke B. Karena Web 3.0 lagi guys, lagi-lagi. Jadi dia sebanding dengan RWF. Terus ada Maker MKR. Maker aku nggak terlalu paham dengan fundamentalnya, jadi aku masukin ke D. VeChain or FAT. Ya, itu aku bakal masukin ke D. Karena aku juga kurang terlalu tahu soal itu. Kuan masuk ke D masih oke, tapi EC masih oke, tapi aku bakal masuk ke D. Ya karena investment di sisi aku, ya aku mungkin bakal rankingnya begini ya. NIR is good actually, tapi kemana NIR? Nggak ada NIR sini ya. Kayaknya aku lupa taruh NIR deh. Oke, kita lanjut aja dulu. AAV udah. The Graph itu mana logonya? Ini FTM kan? Nah ini The Graph itu masuk ke kategori B masih oke lah. Karena soal masalah soal AI, soal Web 3.0 itu The Graph masih termasuk guys. Algorand, ini logo Algorand tuh masih kategori Algo, masih boleh B, tapi aku bakal taruh ke C dulu sih. Ya, C. Atom sama Algorand sebenarnya masih selevel sih. Jadi yaudah lah, aku masukin ke B aja ya guys. Itu. Axie Infinity. Oh anjir, ada Axie Infinity ya. Logonya mana nih? Gak tahu aku. Ini setahu kan ini logo FTM deh. Kalau FTM itu aku masih kategori B juga sih. FTM still good sih, cuman memang lagi banyak yang problemnya aja. Ini logo, apakah ini logo Immutable IMX? Ya, anggap aja ya, aku juga nggak tahu ini. SNX Synthetics itu X juga yang ini. Itu juga taruh bawah. Wah, makin sulit nih logo-logo apaan. Thor udah. Neo. Kava. IOTA. Waduh, ini logo-logonya apa-apa sih guys. Conflux itu yang mana logonya? Ini Conflux CFX. CFX itu menurut aku masuk ke kategori C. Loh, mana dia? Oh, ini nggak kelihatan guys. Ininya sama. Coba kita bisa ini nggak? Choose label. Nggak bisa ubah ininya. Ini ada Conflux di sini tuh. Gala. For now Gala lagi ada problem sih guys. Jadi aku masukinnya ke D dulu lah. Karena menurut aku lagi ada problem dan tidak cukup boleh dihindarin lah dulu. Oke, ini ada Compound ya. Aku nggak tahu, aku lupa Compound itu seperti apa backgroundnya. So aku bakal baca bentar.
default lending compound bla 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 bla. Oke. Compound bisa dimasukin ke C. Oke, compound bisa dimasukin ke C. Terus dash itu logonya apa? Kayaknya nggak ada di sini. PPU Astar GMX. GMX aku nggak tahu koin apa ya. Kita coba baca dulu fundamentalnya. X ini DYDX guys. Ya, X ini DYDX. Kalau iya ya aku taruh sini aja guys. Ya, taruh sini aja. GMX Decentralized Exchange Trading. GMX aku taruh inilah, aku kurang tahu tertarik juga sih, tapi dia menarik, keren guys, dia bisa masuk ke top 100 tuh oke kok. Tapi aku pribadi nggak tertarik untuk invest ke sana ya. Nah, ini CRV kemarin ada problem sih. Tapi CRV itu adalah DeFi yang cukup tergolong besar guys. Jadi dengan penurunan kemarin ini sebenarnya masih menarik juga untuk diinvest ya. Menurut aku masih menarik diinvest. Mina setahu aku itu zero knowledge kan, kalau nggak salah. Mina looks okay, tapi aku taruhnya ke C. Ya. Apalagi nih? BitTorrent di sini tidak ada harusnya, karena aku tadi sengaja nggak masukin. Get.io I think masuk ke D. Kalau aku masuk ke, tapi masuk ke D lah, karena nggak buat invest, buat ini doang. Casper, Fax, S, Clayton tidak ada. Hobi itu api. Aku nggak taruh hobi. Wah parah banget, aku nggak taruh hobi guys. Terus KuCoin, CHZ. Oh nih CHZ aku masukin ke C. CHZ. Wait. Kayaknya CHZ itu adalah koin Web 3.0 deh. Web 3.0. Kita coba ya. Flow. IOTA. Excava, Tether, Neo, Phantom, Render. RNDR masuk ke sini, C. Sebenarnya SNX boleh masuk ke C sih. INJ. Wah, INJ kemarin aku sempat lihat analisa, kalau nggak salah sih INJ sih. Itu kalau nggak salah chartnya kurang oke sih. Theta oke lah. Kenapa aku nggak masukin aksi ya? Padahal di sini ada aksi loh. EOS EOS tuh antara ini guys, antara dua ini sih. Kayaknya EOS tuh masuk kategori ini lah. Ini tadi apa ya? Avax ya? Bukan, Avax tuh. Tunggu, nanti kita coba cek lagi. Oke. Arbitrium, ARB masuk ke C. NIR. Kenapa aku nggak masukin NIR ya di sini ya? Kuan, Mantel, logo MNT. Tapi aku nggak tahu MNT itu apa, jadi aku taruh bawah aja. Logo fill, oke. Cosmos sudah. Tuh, Stellar 2, Channeling. Ini setahu gue helium nggak sih logonya? Tunggu guys. Oh, Stax, STX. Aku nggak tahu sih. Aku sini aja. Aku nggak tahu fundamentalnya lebih tepatnya ya. Jadi don't judge me. Karena fundamentalnya aku kurang tahu. Jadi aku anggap nggak aku bahas. Ini dua apa guys? Ini dua kripto apa? Aku nggak tahu nih logonya nih. Bentar aku lagi cari. Logo C sama. I think, ini Synthetics. Ini SNX ya, SNX oke lah sini. Loh ini apa dong kalau bukan SNX? Oke, I think itu aja guys. Sisanya aku nggak tahu itu kripto apaan. Oh, Kronos. This one is Kronos. CRO
oke lah di sini lah. Kalau kita rapi-rapiin dikit ya, aku bakal taruh ya kurang lebih gini aja sih. Polkadot, Doge tetaplah aku taruh sini aja lah, karena Doge itu meme coin, nggak boleh aku masukin ke atas. Terus I think dot looks okay di atas, masih okay. Sui looks still okay. Sebenarnya Cardano sebenarnya oke lah di atas sih sebenarnya. Habar oke lah di atas. Aku mau rapi-rapiin dulu guys. Ya ini oke. AV, CRO boleh. Uniswap boleh sih di atas sih sebenarnya. Kokoin, Mina boleh sih sebenarnya, tapi aku taruh di sini aja deh. Sharfi ini lagi problem, tapi oke juga sebenarnya. Yes. Ya kurang lebih gini sih guys untuk analisa dari sisi aku ya untuk tier list tentang kripto ya dari 100 besar. Nanti mungkin aku bakal buat kontennya versi lainnya. Ditunggu aja ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini bukan NFA, not financial advice ya, buat teman-teman untuk invest yang cuma mengandalkan ini doang. Tapi kalian harus tetap lakukan do your own research lagi. Dan disclaimer on bahwa ini pure opini saya. Dan tentunya lebih ke arah menurut aku, kalau aku merekomendasikan ke teman-teman untuk invest, ya mungkin aku bakal berdasarkan ranking ini ya. Jadi aku bakal ranking ini. Jadi mungkin yang D aku nggak bakal bilang buat di-invest gitu loh. Jadi kalau ditanya, kok ini boleh nggak, ICP boleh nggak buat invest? Kalau untuk sekarang belum, aku lihatnya ya. Per tanggal 14 September 2023 aku anggap belum. Karena masih turun terus, mungkin sampai dia udah mulai reversal baru boleh gitu. Dan ya kalau mau ambil dikit nggak apa-apa sih, mau ambil dikit nggak apa-apa. Tapi for me, for now, nggak dulu. Dan ya sisanya mungkin yang masih bisa aku sebut, ya boleh lah buat invest. Ya S, A, B, C. Cuman nanti porsinya mungkin makin ke bawah makin kecil aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, that's it for today. Thank you. Ini aku record jam 5:30 pagi. Dari jam 5 pagi tadi, ini udah hampir 1 jam. Semoga ini menarik buat teman-teman ya untuk ditonton. Dan don't judge me ya, don't judge me. Ini pure murni tentang researchku sendiri yang aku tertarik untuk tidak tertarik atau enggak invest. Dan tentunya kebanyakan di D juga ada beberapa kripto yang aku tidak tahu. Jadi sorry, nggak bisa aku paksakan naik ke atas juga. Mungkin kalian, kalau menurut kalian tipe yang C, D dan C itu masuk kategori yang layak diinvest dan aku nggak tahu, ya mungkin silakan komen di bawah aja. Kira-kira kripto yang C dan D itu kenapa masih layak dinaikin ke atas? Silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Oke, thank you semua. Bye-bye. Thank you semua.